menyoal perzinahan bagian kedua. Matius 5 ayat 29 dan 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika salah satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, pegahlah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, kita sudah melihat bahwa pandangan Yesus dari Nazaret tentang perzinahan berbeda secara radikal dengan pandangan tradisional yang mencerminkan bias patriarki. Bagi Yesus, perzinahan bukan semata hubungan seks yang dilakukan seorang laki-laki dengan istri atau tunangan orang lain. Perzinahan bukan sekedar pelanggaran atau pengingkaran terhadap kepemilikan seorang laki-laki terhadap istrinya atau tunangannya. Lebih dari itu, perzinahan adalah tindakan yang memperlakukan perempuan sebagai objek seks, memandang seorang perempuan hingga menghasratinya. Seorang laki-laki telah menzinahi perempuan itu di dalam hatinya. Sebelum tumpah ruah dalam perselingkuhan dan hubungan seks, laki-laki tersebut telah berzina di dalam hatinya. Perzinahan berakar dalam hati yang cemar dan kehilangan rasa hormat terhadap perempuan, termasuk kehilangan kesetiaan kepada istri. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu, saudara, kemudian berkata-kata dengan nada hiperbolis tentang sikap tegas terhadap perzinahan. Kelihatan sekali Yesus memiliki pandangan tentang manusia sebagai makhluk yang utuh jasmani dan rohani. Hati atau kardia adalah segi dalam atau aspek rohaniah manusia. Tubuh adalah segi luar, aspek jasmaniah manusia. Termasuk di dalamnya adalah mata, oftalmos atau oftalmoi, dan tangan, keir atau keira. Dengan aspek jasmaniahnya, manusia terhubung dengan dunia luar dan memberikan respon kepadanya. Dengan aspek rohaniahnya, manusia mengolah data dari dunia luar dan menggumulinya. Segi dalam atau aspek rohaniah dan segi luar atau aspek jasmania saling bergantung, saling mempengaruhi. Hati dipengaruhi oleh penglihatan, data yang diteruskan oleh mata. Pada gilirannya hati memberikan tanggapan terhadap data tersebut, yakni bertindak melalui tangan. Pada gilirannya, saudara, tindakan lahiriah manusia mempengaruhi dirinya secara batinnya, yang kemudian memunculkan tanggapan batinnya yang diekspresikan dalam tindakan lahiriah. Demikian seterusnya dengan hubungan timbal balik aspek jasmaniah dan aspek rohaninya dengan dunia luar. Manusia membentuk dirinya. Hasilnya adalah sosok manusia yang berada dalam spektrum baik dan jahat, saleh dan fasik, atau benar dan berdosa. Pada akhirnya, manusia utuh jasmaniah rohani itu harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah.
Dalam konteks inilah saudara, kita memahami perkataan Yesus. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, kata yang diterjemahkan menyesatkan, skandalize, dari skandalizo, berarti membuat tersandung, berkenaan dengan mata, mengotori hatimu, membangkitkan hasratmu kepada seorang perempuan yang bukan istrimu, dan dengan demikian menjerumuskanmu ke dalam perzinahan. Ungkapan mata kananmu, ho oftalmosu hodexios, menekankan fungsi positif dari penglihatan. Tapi bila justru menjerumuskan, mata kanan itu harus dicungkil dan dibuang. Berkenaan dengan tangan, menjadi alat untuk melakukan upaya-upaya untuk berzina. Ungkapan tangan kananmu, hedexia sukeir, menekankan fungsi positif dari tindakan. Tapi bila justru menjadi alat perzinahan, tangan kanan itu harus dipenggal dan dibuang. Apakah arti dari ungkapan-ungkapan ini, saudara? Artinya, singkirkan dari hidup kita segala sesuatu yang dapat mengotori hati kita dan menjadi alat untuk meluapkannya dalam tindakan atau perbuatan. Bila kita lemah terhadap godaan seksual misalnya, jauhkanlah diri kita dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perzinahan dalam hati dan perzinahan dalam perbuatan. Betapa pentingnya menjaga hati tetap murni. Betapa pentingnya menjaga hati tetap setia. Betapa pentingnya menjaga hati tetap menghormati kaum perempuan. Betapa pentingnya pula mendisiplin tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita, sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. Menyitir perkataan Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, bertobat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengotori hati kita dan mencenderungkan kita kepada perzinahan dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Bertobat dan mendisiplinkan pikiran dan tubuh kita dari hal-hal itu, sepertinya akan mengurangi kesenangan atau kenikmatan kita. Itulah artinya lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Kita akan memiliki hati nurani yang bersih ketika berdiri di hadapan Allah. Jika tidak, bagaimana kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapannya? Tubuhmu dengan utuh masuk neraka, sabda Yesus. Kenikmatan yang mengotori hati dan perbuatan kita dengan perzinahan, yang berintikan ketidaksetiaan dan menjadikan perempuan sebagai objek seks, akan membuat kita kehilangan persekutuan dengan Allah untuk selamanya.